ada garansi. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Hari ini saya sudah bicara tanggal berapa ya? 26. Injil sudah disampaikan tanggal 25 bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak ada yang bisa bawa engkau ke sorga kecuali orang yang memang datang dari sorga. Ya, kalau orang yang datang dari sorga adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke sorga. Orang yang tidak pernah ke sorga tidak mungkin bisa bawa saudara ke sorga. Hanya Yesus yang bisa membawa Anda ke sorga. Masih 2 detik, keyakinan iman kami. Masih 5 detik. Masih 5 detik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya, bahwa ini saya harus sampaikan kepada saudara bahwa Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta, ya. Baik, 10 menit untuk Islam. Silakan. Tadi ada yang menanyakan, ya, tentang Yesus sebagai nabi di Quran. Itu banyak. Surat 3, 48, 49. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israel. Surat Az-Zukhruf ayat 59, surat 61, surat As-Saff ayat 6. Itu Isa sendiri mengaku dengan jujur bahwa dia rasul hanya untuk Bani Israel saja. Kemudian tadi disebutkan Matius 1:21, itu sebenarnya katanya Yesus juru selamat. Ya, juru selamat hanya untuk kaumnya, dan ia akan mengandung dan melahirkan. Itu Matius 1:21 bunyinya begini, dan ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau hendaknya akan menyelamatkan dia, Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Padahal itu Alkitab baru, kalau Alkitab lama, Pak. Dan ia akan menyelamatkan kaumnya. Siapa kaumnya? Anak keturunan Yakub, Bani Israel. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Jadi Bapak ini kok dulu Kristen masuk Islam, sekarang balik ke Kristen, mantan mu'alaf. Makanya dia balik karena pemahaman Quran itu sangat cetek sekali, saya lihat dulu ya. Dia angkat Az-Zukhruf. Katanya, ya sebentar ya, katanya menurut pemateri siapapun tidak boleh menistakan personal. Ya. Menurut surat Luqman katanya Yesus tahu kiamat. Sementara menurut surat Az-Zukhruf ayat 61, ya, di sana Yesus tahu tentang kiamat. Padahal ayat itu bunyinya Yesus menerangkan tentang sebenarnya tanda-tanda terjadi kiamat. Bukan Yesus tahu kapan terjadi kiamat. Sehingga kesimpulannya hanya Allah tahu kiamat, Yesus tahu kiamat, berarti Yesus Allah. Padahal Yesus hanya menjelaskan tanda-tanda kiamat. Coba lihat di Alkitab. Yesus sendiri ngomong apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Yesus ngaku dia nggak tahu kiamat. Kenapa Bapak memakai dalil Quran Yesus tahu kiamat? Yesus ngaku aja dia nggak tahu kiamat. Makanya Bapak ya baca Quran ya, jangan sembarang asal menerjemahkan. Kata Yesus, ikutilah aku, betul. Kata Yesus, betul, ikutilah aku ya. Taatlah kepada Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Maksudnya Yesus berkhotbah kepada Bani Israel, kalian harus taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepadaku. Maksudnya apa? Apabila Bani Israel saat itu tidak tunduk taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah dan tidak taat kepada Yesus atau Isa, nggak mungkin mereka selamat. Jadi ayat itu hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Bani Israel saja, Pak. Bukan untuk seluruh. Nah, satu lagi tadi Anda bertanya, Matius 4. Katanya hanya iblis yang menyembah kepadanya. Itu sebenarnya Matius 4 ayat 10 ya. Kalau kita baca kisah itu Matius 1 sampai 10. Ya, di ayat pertama Yesus lapar, kemudian dicoba, kalau Yesus lapar cari makan ketemu iblis. Kalau engkau anak Allah, robah aja batu ini jadi roti. Nah, kan Yesus nolak. Kemudian percobaan kedua nggak berhasil. Yesus dibawa ke hubungan baik Allah, ibarat menara baik Allah. Yesus ditaruh di sana kayak burung. Kalau engkau anak Allah, coba loncat ke bawah, kakimu tidak akan patah, karena akan dipatang malaikat. Yesus nolak. Akhirnya iblis cari akal. Dia bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Tentu menjadi pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, bisa Tuhan dibawa iblis, ya kan? Yesus dibawa ke gunung sangat tinggi, kemudian apa kata iblis? Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu, asal engkau mau sujud menyembah aku. Nah, itu kata iblis. Tapi lihat ayat 10. Apa kata jawab Yesus? Penyalang kata iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lihat, Matius 4 ayat 10. Jadi bukan Yesus yang